Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas topik tentang End User Computing Satisfaction atau EUCS Method sebagai salah satu topik di mata kuliah evaluasi sistem pelayanan kesehatan. Adapun topik bahasan di video ini, yang pertama adalah User Satisfaction, yang kedua adalah model EUCS-nya, dan yang ketiga apa saja variabel metode EUCS ini. Yang pertama adalah tentang satisfaction atau kepuasan. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan ini merupakan fungsi dari perbedaan antara harapan dengan kinerja yang dirasakan. Apabila kinerja sistem ini di bawah harapan atau harapannya user, maka pengguna ini akan kecewa. Dan begitu juga sebaliknya. Bila kinerja sistem ini sesuai dengan harapan atau melebihi ekspektasi penggunanya, maka penggunanya tersebut akan merasa puas. Ini adalah konsep dari kepuasan atau satisfaction. Selanjutnya adalah user satisfaction. Kepuasan pengguna sering diartikan sebagai perbedaan antara harapan atau expectation dengan kinerja yang dirasakan dari suatu sistem. Yang kedua, kepuasan pemakai adalah cara yang terbaik untuk mengukur keberhasilan sistem. Dan yang ketiga, kepuasan pemakai digambarkan sebagai tingkat di mana para pemakai percaya bahwa sistem informasi tersedia untuk mereka sesuai dengan kebutuhan informasi mereka. Dari slide ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mengukur atau menilai keberhasilan sistem, maka kita perlu melakukan penilaian atau pengukuran terhadap kepuasan penggunanya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai acuan sistem itu berhasil atau tidak, bagus atau tidak. Ini merupakan latar belakang atau dasar munculnya teori EUCS. Selanjutnya adalah tentang pengukuran kepuasan pengguna. Menurut Byun dan Finney, pengukuran tingkat kepuasan pengguna ini bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah physical fatigue. Ini berkaitan dengan kelelahan fisik yang dialami oleh pengguna setelah menggunakan sistem. Kemudian yang kedua adalah confusing during the task. Ini berkaitan dengan tingkat kebingungan dalam melakukan tugas atau pekerjaan dengan menggunakan sistem. Yang ketiga adalah degree of stress after finding the correct answer. Ini berkaitan dengan tingkat stres yang dirasakan oleh pengguna setelah menemukan apa yang dicari. Kemudian yang keempat adalah actual speed of task. Ini berkaitan dengan kecepatan sistem dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang diminta oleh user. Dan yang kelima adalah satisfaction about the quality of information provided. Ini berkaitan dengan kepuasan pengguna atas kualitas informasi yang disediakan oleh sistem. Dan yang terakhir adalah attitude about proceeding to another task after completing a task. Ini berkaitan dengan sikap pengguna untuk melakukan tugas lain dengan menggunakan sistem tersebut. Jadi, menurut Byun and Finney, mengukur tingkat kepuasan pengguna ini bisa meliputi 6 hal tersebut. Selanjutnya adalah definisi metode EUCS. Jin menggambarkan EUCS bahwa sebagai pemakai akhir suatu sistem akan cenderung melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut berdasarkan pengalaman user dalam memakai sistem informasi tersebut. Yang kedua, EUCS merupakan suatu metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Jadi inilah definisi dari metode EUCS, dan di slide selanjutnya nanti akan kita bahas tentang model metode EUCS dan juga variabel-variabelnya yang bisa kita gunakan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem informasi. Selanjutnya adalah model EUCS. Jadi kalau kita lihat di slide ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode EUCS ini, maka terdapat 5 variabelnya. Yang pertama adalah variabel konten, yang kedua adalah format, yang ketiga adalah akurasi, yang keempat adalah timelines,
dan yang kelima adalah ease of use. Apa definisinya dan bagaimana cara mengukurnya akan kita bahas di slide berikutnya. Dan untuk informasi tambahan, dalam menggunakan metode ini kita bisa menggunakan metode penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Variabel yang pertama adalah konten. Dimensi konten ini mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari isi suatu sistem. Untuk menilai dimensi konten ini, misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan penelitian seperti ini. Apakah sistem menyediakan laporan yang dibutuhkan? Nah, pertanyaan ini bisa diajukan kepada usernya atau pengguna sistem tersebut. Kemudian ketika pertanyaan ini ditanyakan ke responden atau ke usernya, user tersebut menjawab bahwa konten informasi yang ada dalam sistem cukup membantu pekerjaan staf rekam medis karena menyediakan laporan yang lengkap, mulai dari laporan harian, mingguan, bulanan, periode, dan tahunan. Sedangkan untuk kesesuaian laporan yang dihasilkan oleh sistem juga sudah sesuai standar Dinas Kesehatan. Nah, berdasarkan hasil wawancara ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa user sudah cukup puas dengan dimensi konten, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah variabel yang kedua adalah format. Dimensi format ini mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi tampilan dari suatu sistem. Untuk mengevaluasi dimensi format ini, bisa kita ajukan pertanyaan penelitian, misalnya, bagaimanakah tampilan antarmuka sistem? Nah, pertanyaan ini bisa kita ajukan kepada usernya atau penggunanya. Nah, misalnya, respondennya atau usernya menjawab bahwa antarmuka sistem cukup menarik dan warnanya tidak membosankan karena ada degradasi warna, sehingga warnanya tidak monoton. Nah, berdasarkan jawaban responden tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dimensi format ini kepuasan penggunanya sudah cukup baik, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, variabel yang ketiga adalah akurasi. Dimensi akurasi ini mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari keakuratan data suatu sistem. Untuk mengevaluasi variabel akurasi, kita bisa mengajukan pertanyaan penelitian, misalnya, apakah sistem menghasilkan informasi yang akurat? Nah, kemudian misalnya responden atau user tersebut menjawab seperti ini, informasi yang dihasilkan sistem tidak akurat 100%, karena proses input yang kadang tidak benar, misalnya penginputan alamat pasien yang tidak lengkap, atau bahkan salah, jadi informasi yang ada di sistem tidak akurat 100%. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kepuasan pengguna untuk dimensi akurasi ini tidak cukup bagus, sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk upaya perbaikan berikutnya. Variabel yang keempat adalah timelines. Dimensi timelines ini mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari ketepatan waktu suatu sistem. Nah, untuk menilai atau mengevaluasi variabel ini, bisa kita menggunakan pertanyaan penelitian, misalnya, apakah informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan up to date? Nah, pertanyaan ini bisa kita ajukan kepada usernya. Nah, misalnya usernya memberikan jawaban bahwa sistem tersebut mampu memberikan informasi dengan tepat waktu dan data yang cukup up to date. Nah, dari pernyataan responden ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kepuasan pengguna dari dimensi timelines ini sudah cukup baik. Selanjutnya adalah variabel ease of use. Variabel ini mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan sistem, seperti proses memasukkan data, mengolah data, dan mencari informasi yang dibutuhkan. Untuk mengevaluasi dengan variabel ini, kita bisa ajukan dengan pertanyaan apakah sistem mudah digunakan dan dipelajari kepada usernya. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa
Sistem informasi rekam medis mudah digunakan dan dipelajari. Dan salah satu narasumber menyatakan bahwa penggunaan sistem masing-masing user mendapatkan otorisasi dalam hak akses. Berdasarkan hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kepuasan pengguna dari dimensi ease of use ini sudah cukup baik, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan tugas. Ini merupakan tugas individu. Jadi asumsikan Anda akan melakukan penelitian, boleh penelitian kuantitatif atau kualitatif, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi RME atau SIMRS. Jadi bisa dipilih salah satu dengan menggunakan metode OCS. Berdasarkan hal tersebut, buatlah instrumen penelitiannya atau pertanyaan penelitian untuk kuesionernya. Masing-masing variabel minimal 4 pertanyaan. Jadi tadi misalnya di variabel konten ada 4 pertanyaan minimal, variabel format minimal ada 4 pertanyaan, dan seterusnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.